Shalom, salam jumpa kembali dalam channel Sekolah Kehidupan, sekolah yang gak pernah tamat-tamat ini. Karena dalam kehidupan kita harus belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendukung channel ini sehingga channel ini terus berkembang dengan cara like, komen, share, subscribe, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai sehingga pelajaran kehidupan yang ada dipelajari di dalam video ini dapat kita realisasikan dan menjadi berkat dalam hidup kita. Baik, kita masih ada pada tokoh Alkitab yang sama, yaitu seorang yang berhikmat yang bernama Salomo. Saya akan baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ayat 28, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi ini ceritanya, ada dua orang ibu, ya, sama-sama tinggal satu rumah dan sama-sama punya anak kecil. Maka satu malam salah satu dari ibu yang punya anak ini tidur menghimpit anaknya sehingga anak ini mati. Nah, ibu yang menghimpit anaknya mati ini mengganti anak yang mati ini dengan anak yang masih hidup yang tinggal satu rumah dengan dia. Nah, ketika bangun pagi, ibu yang anaknya hidup yang sudah diganti tadi kaget, kok anaknya meninggal. Sementara anaknya kan hidup, kok ini anak meninggal. Kedua, dia lihat, ini bukan anak saya. Terus dia lihat kepada temannya yang tinggal satu rumah dengan dia lihat, oh ini anak saya yang hidup ini. Tapi yang menukar anak ini, enggak, ini anak saya. Anak kamu yang meninggal. Cekcoklah mereka. Cekcok sehingga hal itu sampai kepada raja, dibawa kepada Raja Salomo. Lantas Raja Salomo manggil, mana mereka berdua? Mana? Apa perkaranya? Mereka ceritalah, anak saya ini, anak saya ini, anak kamu yang mati. Mereka cekcoklah memperebutkan anak yang hidup ini. Datang Raja Salomo, stop, udah jangan ribut, lihat. Dia bilang, ambil dulu parang, diambil pedang. Sudah, mana anak itu? Sudah, gini aja lah supaya adil, belah dua anak ini. Satu kasih sebelahnya, satu kasih sama ibu ini, sebelah ini satu kasih, belah dua anak ini. Kagetlah ibu yang asli. Maka ibu yang asli bilang begini, Raja, janganlah kau bunuh anak ini. Sudahlah, aku mengalah. Biarlah anak ini dengan dia. Yang penting anak ini jangan dibunuh. Ibu yang satu bilang, iya, kita belah dua aja. Biar adil, kita belah dua aja. Maka raja bilang, stop. Ambil anak yang itu, kasihkan sama ibu yang mengalah ini. Karena dialah ibu yang sesungguhnya. Karena ibu yang sesungguhnya pasti mengasihi anaknya. Dan kasih terhadap anaknya, dia paham. Terkadang ya, kasih itu kan tidak mesti memiliki. Ya kira-kira begitulah. Ya kan? Ibu ini rela tidak memiliki karena kasihnya kepada anak ini. Asallah anak ini jangan dibelah dua, kira-kira begitu. Nah, disinilah letak kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo, sehingga seisi istana, bahkan seluruh bangsa Israel tersebar kabar ini. Mereka takut. Wah, memang betul-betul hikmat yang daripada Tuhan ada pada raja kita. Nah, artinya apa? Pelajaran yang kita ambil dalam pelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, kita bisa melihat orang yang berhikmat itu tahu menilai, ya, mana kasih yang sungguh-sungguh, mana kasih yang berpura-pura, mana keadilan yang pura-pura, mana keadilan yang sejati. Ya, seperti yang diperhadapkan kepada Salomo. Ibu yang anaknya meninggal, iya, kita belah saja biar adil, katanya. Kalau secara kasat mata kan berarti, oh, ibu ini pendukung keadilan, kira-kira begitu kan. Padahal sebetulnya bukan. Bahkan ibu yang satu yang
ibu dari anak yang asli ini bilang, udahlah, tak usahlah, biarlah untukmu pun anak ini, yang penting anak ini jangan dibunuh. Sekalipun dia ibu aslinya, sekalipun konsekuensinya dia tidak memiliki anak itu karena kasihnya yang besar. Ya, jadi luar biasa. Ya, biarlah kita belajar, ya, kita belajar dari hikmat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo. Kalau Raja Salomo Tuhan berikan hikmat, maka saya yakin dan percaya saudara semua dimanapun berada, apapun masalah pergumulanmu yang kau hadapi hari ini, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Tuhan akan berikan hikmat kepadamu untuk memberikan jalan keluar. Ya, minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Ya, Tuhan kasih roh kemampuan untuk menimbang apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, mana yang harus kita tempuh, mana yang harus kita tidak tempuh, apapun pergumulan yang sedang kita alami. Ya, saya berdoa buat semua yang menonton video ini, kiranya hikmat Tuhan ya turun atas kita, sehingga kita menjadi orang yang berhikmat. Apa itu? Orang yang memiliki kemampuan untuk menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang yang memiliki kemampuan untuk menimbang mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak harus dikerjakan, mana yang dikawani dan mana yang tidak perlu dikawani. Ya, kiranya Tuhan memberikan hikmat itu bagi kita semua. Ya, saya senantiasa berdoa buat semua rekan-rekan pejuang kehidupan, ya, supaya kita dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap masalah pergumulan dalam hidup ini dapat kita selesaikan ya dengan benar, seperti Salomo menyelesaikan masalah kedua ibu ini. Ya, persoalannya clear, selesai, semua pihak sukacita. Demikianlah pelajaran kehidupan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya minum kopi dulu nih karena masih panas. Ayo rekan-rekan pejuang kehidupan, kita ngopi dulu ya. Wah, mantap. Ini kopi buatan istri. Kalau istri buat kopi, waduh, enak, waduh, mantap. Ya, Tuhan Yesus memberkati.